tenang. Saya akan melepaskan Pak. Gapai Pak, gapai. Agak maju Pak, gagai. Ya, masukkan Pak ke dalam. Oke. Ya, berenang ke pinggir ya Pak ya. Tenang, berenang ke pinggir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kurniawan Akap Punyakur dari Kursus Renang Indonesia. Kali ini kita lagi jalan-jalan di daerah Tangsel, tepatnya di Pamulang. Hari ini saya bertemu dengan salah satu lifeguard ya, di mana lifeguard ini menjadi fitur penting di kolam renang yang tidak boleh diabaikan karena indikator keselamatan ada di lifeguard. Oke, nggak usah berlama-lama, kita kenalan dengan teman kita. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Gimana aktivitas, aman? Baik. Baik ya. Oke, ini suara saya keras, dia baik. Ini lifeguardnya karena terlalu aman jadi suaranya kurang terang. Tapi oke ya. Dengan ini saya bilang ya, dulu dia ikut pelatihan lisensi D dengan kita, tapi dia tugas aslinya di kolam renang itu sebagai lifeguard ya. Dengan coach, saya bilangnya apa ya bilangnya, coach Dharma aja ya. Oke, siap, apa aja boleh. Coach Dharma. Oke, beliau sudah bertugas di kolam renang ini kurang lebih berapa lama Pak? 3 tahun lah. Kurang lebih 3 tahun ya. Jadi semenjak COVID berakhir, dirimu bekerja di sini ya? Iya. Oke. Boleh dong spill hal-hal menarik apa aja yang terjadi di kolam renang ini, atau hal-hal lain yang perlu diceritakan dari yang kasat mata sampai yang tidak kasat mata. Kok mistis ya? Ya, kita tidak bisa melupakan sebuah mistis kita, apalagi ada pohon nangka ini ya. Siap. Enggak. Silakan Pak. Hal-hal menarik yang perlu diceritakan yang mungkin jadi perhatian bagi para pengunjung. Hal yang menarik itu mungkin yang terjadi di saat kita menegur orang. Oke, kenapa menegur orang? Menegur orang tidak boleh memakai baju kaos. Oke, terus? Oke, terus menegur tidak boleh di tempat dalam. Oke. Dan yang pastinya apa ya? Yang berenang lah, tenggelam itu. Udah pasti dong kolam berenang. Oke, ya. Berarti memang kan gini, kenapa ada lifeguard ya? Karena setiap orang yang masuk ke kolam renang belum tentu perilakunya aman. Ya, jadi ketika ada lifeguard maka minimal orang-orang dengan perilaku tidak aman bisa diingatkan oleh lifeguard. Ya, perilakunya tidak aman. Ya, perilaku tidak aman bisa jadi dia tahu tapi bandel, oke, tetap ngocol gitu ya. Tapi ada yang benar-benar nggak tahu, oke. Nah, tidak setiap orang juga yang masuk ke kolam renang itu bisa berenang. Ya, jadi karena tidak setiap orang bisa berenang, maka juga akhirnya diperlukan lifeguard. Nah, karena memang ya seperti kita tahu ya, kolam renang itu ya isinya air, dimana ketika orang ketemu air itu rasa bahagia luar biasa. Kadang kebahagiaan nih, ciri-ciri kebahagiaan adalah dia berlarian, berlompatan, kegirangan ya. Nggak ada orang yang bahagia tuh yang diem begini. Rata-rata wah. Kadang euforia kebahagiaan itu melupakan dari segi keselamatan. Nah, karena kenapa? Ini kolamnya tidak hanya cuma di kolam. Ini kolamnya selalu masalah kolamnya ada kolam dalam. Di mana ada kolam dalam, ada kemungkinan orang tenggelam juga akan semakin tinggi. Nah, di sana ada lifeguard. Nah, ada lain ini Pak Dharma. Nah, beliau ini kerja di kolam renang mana Pak ini? Ini kolam renang apa namanya Pak? Kolam renang Tasa. Tasa. Iya. Tasa itu nama orang Pak, apa sih Pak? Ya, kumpulan dari anak-anak yang punya. Kumpulan dari. Berarti singkatan nama dong? Iya, singkatan. Jadinya ada siapa aja Pak? T-nya Tia. Ya, sisanya lupa.
Sisanya lupa ya. Jadi memang unik ya, karena Tasa itu apa ya, saya pikir nama orang, Tasa apa-apa ya gitu ya. Karena memang jarang ada nama kolam renang namanya Tasa. Ya, tapi jadi ikonik ya ketika kita bilang Tasa, oh Tasa Pamulang. Iya, karena memang nggak ada lagi Tasa di tempat yang lain. Ya, gimana? Ini kan jadi lifeguard. Apakah rutin latihan keselamatan di kolam renang Tasa ini, Coach? Ya, kalau latihan kita setiap siang ya. Setiap siang ya. Skill kita pasti harus dilatih terus biar nggak tumpul, istilah pisau mah. Oh gitunya. Biasanya latihannya apa tuh? Istilahnya kita ada yang pura-pura tenggelam, Oh, I kita, see. nah terus kita water trap, Oke. ya kan water trapan kita berapa lama bisa di dalam di air, ya Oke. kan? Ya seperti itu. Sama cek-cek alat lah. Jangan sampai ada yang pas digunakan dia tidak bisa. Contohnya? Ya misalnya tali, kalau kita pas lagi mau dipakai, Oh, kali lempar ya. iya, Oke. ternyata tepok, ya kan. Nah, usia pool boy-nya Kayak pool boy-nya, apalagi memastikan hal-hal yang seperti pantai licin, Nah. keramik pecah, itu segala macam yang itu bener. itu yang perlu diperhatikan ya. Setiap siang nambel sih. Setiap Pasti. siang nambah. Sudah pasti. Ya karena PR banget ya ketika ada, untungnya sih saya lihat di sini area licinnya cuma ada di kolam renang ya. Area licin di sini kebetulan semuanya batu alam ya. Batu alam. Jadi licin tidak terlalu, cuma memang karena banyak gundukan akhirnya kalau ada orang yang jalan terus enggak mengong gitu ya, suka paduk ya, suka kesandung kepaduk. Nah, bener. Kesandung itu yang perlu diperhatikan. Oke. Terus kalau kedalaman sih saya rasa cukup aman ya. Karena dengan kolam yang tidak besar dia punya 2 lifeguard ya. Ini sangat jarang terjadi ya di kolam tidak terlalu besar tapi ada 2 lifeguard. Ada di sisi kanan dan kirinya. Ya, tadi waktu saya datang juga ada beberapa anak yang punya kecenderungan mau ketenggelam. Tapi untungnya udah keburu kelihatan. Kalau nggak kelihatan mungkin akan ada tambahan seri videonya nih, ada seri podcastnya. Jadi sensitif Pak kita. Jadi sensitif ya. Sensitif dari gerakan, dari suara. Jadi ya kita lebih peka aja jadi. Oke. Jadi gimana? Ada pesan-pesan nggak buat para apa sih orang-orang yang mau masuk ke kolam renang Tasa? Nah, pertama itu jangan bohong. Jangan bohong. Jangan bohong, dia bisa berenang ditanya sama kita. Pastikan gerak-geriknya kalau nggak bisa berenang nih di 2 meter. Nah, ngeliat-ngeliat dulu kan, pasti kita tanya. Mbak, Mas, bisa berenang tidak? Gitu. Oh bisa. Nah, jadi kan kita tidak fokus ke dia. Oke. Giliran kita fokus ke tempat yang lain, dia nyebur, tenggelam lah. Nah, jadi kalau bisa di tempat 2 meter, jangan bohong. Kalau bisa berenang, bisa. Baik. Karena rata-rata kalau ada orang yang nggak bisa berenang terus tenggelam, biasanya dia tenggelamnya ada di tepian ya, tidak di tengah kolam. Iya. Biasanya ada tepian. Nah, justru tepian itu kayak apa ya? Kayak blind spotnya ya. Apalagi kalau lifeguardnya cuma satu di satu sisi gitu ya. Ketika dia tenggelam di satu sisi, maka kan nggak kelihatan tuh. Hah? Aman-aman aja, nggak di tengah, taunya di pinggir. Di mana mata lifeguard tidak terlihat, di situ akan terjadi kejadian. Kadang-kadang juga tamu fokus sama dirinya sendiri dan keluarganya, tidak fokus ke orang lain. Di belakangnya tenggelam, orang itu pun tidak tahu. Betul. Nah, itu fungsinya lifeguard di situ. Betul ya. Karena lah ya betul ya. Karena juga saya sering mendapati ada orang-orang tenggelam yang tidak bersuara. Ya bagaimana bersuara? Ngambil nafas aja susah. Yang ada cuma suara keceprok. Karena dari pinggir tenggelam, lama-lama ke tengah. Ke tengah, betul. Ya, bagaimana mau ngomong? Udah air, mulut isinya air. apa? Gitu ya. Jadi buat teman-teman tetap aware ya. Kalau memang tidak bisa berenang, ya bilang nggak bisa berenang. Dan yang paling aman adalah teman-teman mainnya di kolam dangkal, bukan di kolam dalam. Ya, bisa ditapak. Bisa ditapak. Iya. Ya, bisa berdiri maksudnya ya. Bukan tapak kursi. Yep. Boleh dong spill alat-alat yang ada di sini, alat-alat keselamatan ya. Iya. Alat keselamatan kita pertama ada P3K kalau P3K. P3K, oke P3K ya. Terus ada full boy, Full boy, ada tali. Ada tali. Keselamatan, udah. Itu aja sih. tadi full boy, paring boy.
Ring boy. Oh, ring boy itu ya? Ring boy. sorry. Ada ring boy, ada tali, ada P3K ya. Jadi itu adalah pas lifeguardnya ya. Ada fitur lain? Itu aja sih. Itu aja ya. Oh, untuk coming soon. Coming soon. Kita lihat Iya. coming soon-nya apa? Ada klinik di sini. Klinik. Iya, ada klinik kita sedang ingin membuat. Terus nanti ada jalur evakuasi dan ada jalur kursi roda. Wow, jadi benar-benar ramah disabilitas ya. Siap. Luar biasa. Ini nih fitur-fitur menarik yang tidak ada di banyak kolam renang ya, di mana ada klinik dan ada jalur kursi roda ya, disabilitas ya. Jadi ini perlu dicontoh kolam renang seperti ini buat kolam renang yang lain ya. Jadi karena memang pengguna kolam renang bukan cuma orang-orang yang sehat, tapi juga buat orang-orang yang memiliki keterbatasan gerak ya. Jadi ini kampung Sunnya luar biasa ya. Dengar kata klinik itu memang jadi wow banget. Gila. Ini padahal kolamnya nggak besar banget, nggak besar boy. Ini kolamnya kecil ya, tapi fiturnya luar biasa. Ini patut dicontoh ya, manajemen tasnya luar biasa. Semoga kualitasnya terus terjaga ya. Siap. Airnya semakin baik, fiturnya juga makin baik. Jadi jangan sampai fiturnya luar biasa, airnya malah jadi burem. Ya, Jangan dong. jangan sampai. Malah jadi faktor utamanya jelek, yang lainnya bagus. Jadi berharap ini kualitasnya udah bagus ya, airnya udah bagus sekarang. Oke, terus fiturnya juga udah bagus. Oke, semoga bisa dicontoh sama kolam renang yang lain. Siap. Baik, terima kasih buat Coach Dharma. Semoga ini jadi perhatian kita juga. Sama-sama coach. Kita bisa sering-sering datang ke sini. Siap. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu sehat, selamat di kolam renang. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya Kurniawan Aka Punyakur dan Coach Dharma. di Kursus Renang Indonesia. Bye.